Gini aja, saya berangkatnya dari Anda ngerti ya, ada syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Tapi saya ngomongnya yang gampang aja. Anda makan tuh karena ingin ngerakoti sesuatu atau karena ingin sehat? Nah, jadi syariatnya itu mangan, thariqatnya mencari sehat, membangun sehat, ma'rifatnya sehat. Gitu enggak? Anda mencapai kesehatan berarti bermakrifat. Jadi sekarang bisa enggak makan tanpa urusan kesehatan? Bisa enggak? Bisa enggak Anda sehat tanpa makan? Bisa enggak mencapai kesehatan tanpa makan minum? Jadi seluruhnya menjadi satu kesatuan, betul enggak? Nah, jadi bisa enggak Anda sholat tanpa kerinduan kepada Allah? Bisakah Anda sholat tanpa menikmati pengabdianmu kepada Allah? Bisa enggak? Saya tanya lagi, bisa enggak engkau sholat tanpa ingat Allah? Jadi antara ingat Allah dan sholat itu bisa dipisah enggak sebenarnya? Enggak bisa. Jadi tidak mungkin ada orang menjalankan syariat tanpa hakikat. Dan syariat hakikatnya ini adalah jalan atau thariqat untuk mendapatkan makrifat. Makrifat itu apa? Tercapai sesuatu. Makrifat itu adalah Anda belum tahu TV menjadi tahu TV. Anak kecil belum bisa hitung-hitungan jadi bisa hitung-hitungan. Begitu tahu 4 kali 2 adalah 8, itu namanya makrifat kecil. Nah, jadi tasawuf itu tidak bisa dihindarkan. Semua orang membutuhkan tasawuf. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu penyadaran dan penikmatan kerinduan dan pengabdian kepada Allah. Maka ada yang jalannya pakai zikir itu supaya Allah mancep bener. Ya. Nah, semua itu tidak bisa dielakkan oleh manusia. Semua manusia butuh tasawuf. Apa sebabnya nyun sewu ya? Apa sebabnya banyak teman-teman di Eropa itu mengalami kebingungan? Kalau di Korea aja, di Korea atau di Hong Kong, di Korea itu Bu, saya sama Mbak Fia sering ke Korea dan terus disuruh ke sana. Hong Kong juga gitu, ketemu TKI. Tapi saya juga punya teman-teman Korea sangat banyak. Jadi di Korea itu saya kasihan sama orang di sana, ya kasihan. Kerja gampang, gaji besar. Tapi mereka tidak punya waktu untuk menjadi diri mereka sendiri. Ketika Anda kerjakan, Anda bukan diri Anda, tapi Anda pekerja. Jadi orang Korea itu kerja menjadi bagian dari mesin besar yang namanya industri, betul enggak? Kerja keras dan mereka tekun, rajin, luar biasa, total, profesional. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Begitu jam 8 malam pulang, bingung. Saya ini siapa ya? Mosok saya hidup di dunia ngilangin itu. Akhirnya dia mencari dirinya. Siapakah diriku? Jadi jam 8 mereka mencari dirinya. Tidak ada tempatnya. Maka mereka ke kafe, minum. Kan itu kan? Kalau kayak Anda, begitu Anda sholat, Anda ketemu Allah sama dirimu. Yang tidak peduli kerjaannya apa. Tidak peduli hidup di Indonesia apa, di Korea apa, di Amerika. Tidak ada urusan. Yang penting aku dengan Allah, Allah dengan aku. Kan begitu. Anda punya banyak jalan untuk menemukan dirimu. Nah, teman-teman Korea yang saya kenal itu tidak punya jalan. Begitu jam 8, begitu ya wes naik gak nang kafe atau di pinggir jalan bareng-bareng ngombe atau judi atau game segala macam, kan tidak punya jalan untuk ketemu dirinya. Kalau nggak ada Allah, ada setan nggak? Jadi siapa yang bikin setan? Siapa yang bikin iblis? Siapa yang bikin dajjal? Jadi kamu jangan marah sama iblis. Dia bikinan Allah, dia tugasnya berbeda, ngelatih kamu supaya imanmu kuat. Kalau nggak digoda oleh iblis, kamu tidak akan latihan. Semua pemain-pemain UFC, boxing, WBA, WBO itu punya sparring yang hebat. Dan Anda diberi sparring yang luar biasa, yaitu iblis yang punya anak namanya dajjal dan punya turunan namanya setan. Itu sparring partnermu untuk membangun imanmu. Jadi jangan benci sama mereka. Tantangan, ayo wani gelut gitu. Saya tidak pakai kebencian. Anda ini sukanya benci itu loh. Di mana-mana itu kebencian. Saya Indonesia itu benci semua Pak Aliang. Di Facebook itu isinya benci, betul tak?
Jadi di masjid ini mudah-mudahan yang terjadi adalah kasih sayang, Rahman Rahim, ya. Karena tiap hari orang Islam oleh Allah disarankan untuk memulai segala sesuatu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa sifat Allah? Yang disepakati 99, bisa 102, bisa lebih lagi. Tapi yang utama dari sifat Allah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lu sudah Rahman kok pakai Rahim segala? Pernah dijelasin loh Ustaz? Apa penjelasannya? Saya pakai penjelasan gampang aja. Kalau Rahman itu mulutnya mangap tak minggem. Rahman, mangap ya. Berarti kalau mangap itu kan sesuatu yang terlempar keluar dan jauh. Nek Rahim mingkem berarti dia masuk ke dalam. Nah, ngono wis gampang wis, gak ngel-ngel. Jadi kalau Rahman itu cinta yang luas. Kalau Rahim cinta yang dalam. Nah, jelas ya? Lebih dulu mana meluas apa mendalam? Meluas dulu. Orang lain dulu yang dinomorsatukan. Betul enggak? Allah sendiri tidak mementingkan dirinya, dia mementingkan hamba-hambanya dulu. Maka bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Mangapse kait mingkem. Itu ya. Nah, jadi cinta itu ada manajemennya. Cinta itu tidak hanya mendalam dan meninggi, tapi cinta itu juga harus meluas. Jadi orang harus horizontal, harus vertikal sekaligus. Harus dekat sama Allah, dan syaratnya dekat sama Allah adalah dekat sama manusia. Betul enggak? Anda harus bersatu dengan semua manusia, maka baru Anda bisa bersatu dengan Allah. Wong sekarang gini, saya pernah nempeleng Anda. Salah kan saya? Dosa kan? Terus saya minta maaf sama Allah. Ya Allah, ampunilah aku pernah menempeleng sahabat saya. Terus Allah bilang, bentar minta maaf dulu sama dia. Kalau Anda tidak maafkan saya, Allah tidak memaafkan saya. Betul enggak? Jelas ya? Nah, jadi begitu pentingnya Rahman baru Rahim.